Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini di pelajaran sejarah Indonesia, kita akan membahas mengenai pahlawan nasional Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Ketika kita berbicara masalah pahlawan, pasti yang terbenak di hati kalian itu adalah orang-orang yang sudah umum, seperti contohnya ini. Siapa sih di gambar itu? Ya, satunya lagi siapa coba? Ya, jadi ada Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Beliau berdua adalah presiden dan wakil presiden pertama untuk negara Indonesia. Beliau berdua juga memiliki andil yang sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia. Oke, tetapi kita juga harus mengenal pahlawan-pahlawan yang lain. Siapa saja mereka? Nah, tetap ikuti penjelasan dari Ibu ya. Ya, 10 orang yang akan kita bahas pada hari ini adalah ada Agus Salim, ada Tirto Adi, ada Cokro Aminoto, ada Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantara, Hajah Rangkayu Rasuna Said, kemudian ada juga Wahid Hasyim, MH Tamrin, Sutarjo, dan Tan Malaka. Untuk pahlawan nasional pertama yang akan kita bahas yaitu, ya, coba dilihat ini kira-kira siapa? Ya, namanya adalah Kiai Haji Agus Salim. Beliau lahir di Gadang, Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober 1884. Nah, Haji Agus Salim ini adalah lulusan terbaik dari HBS atau Hoover Welfare School se-Hindia Belanda. Maksudnya itu se-Indonesia ya, karena Hindia Belanda itu maksudnya adalah Indonesia, wilayah jajahan Belanda. Kemudian pada tahun 1915, Haji Agus Salim bergabung dengan SI atau Sarekat Islam. Kemudian pada tahun 1921 sampai 1924, beliau menjadi anggota dari Volksraad atau Dewan Rakyat. Kemudian beliau juga terpilih menjadi anggota Panitia 9 dari BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Beliau juga aktif dalam organisasi Young Islamiyah dan Bond. Itu ya, semacam organisasi perhimpunan pemuda Islam. Gitu. Kemudian untuk pahlawan yang kedua, disimak baik-baik ya. Oke, pahlawan nasional yang kedua. Coba dilihat ini gambarnya siapa? Ya, beliau adalah Tirto Adi Suryo. Beliau lahir di Blora, di Jawa Tengah ya, pada tahun 1880. Pada usia yang sangat muda, usia sekitar 15 tahun, beliau sudah menunjukkan ketertarikannya di bidang tulis-menulis. Kemudian pada tahun 1903, beliau berhasil mendirikan surat kabar yang bernama Sunda Berita. Nah, surat kabar ini merupakan surat kabar pertama yang dimiliki oleh pribumi. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1907, beliau mendirikan surat kabar Medan Priayi. Nah, Medan Priayi ini merupakan surat kabar yang ditujukan untuk menyadarkan rakyat Indonesia agar mereka itu sadar bahwa selama ini kita itu diperlakukan tidak adil dan kita banyak mengalami kerugian akibat penjajahan seperti itu. Nah, lanjut ke pahlawan yang nomor 3. Pahlawan nasional Indonesia yang selanjutnya yaitu siapa kira-kira? Ya, oke, dilihat ya. Kira-kira ini siapa? Pasti kalian sudah tidak asing ya. Beliau adalah Hos Cokro Aminoto. Nah, Hos Cokro Aminoto ini lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1883. Kemudian pada 1912, beliau bertemu dengan Haji Samanhudi. Nah, Haji Samanhudi ini adalah pendiri Sarekat Dagang Islam atau SDI. Karena sudah berkenalan, kemudian beliau mempelajari dan akhirnya beliau juga bergabung dengan SDI. Kemudian pada tahun 1915, beliau diangkat menjadi ketua SI atau Sarekat Islam. Jadi, sebelum menjadi Sarekat Islam, namanya adalah Sarekat Dagang Islam. Baru setelah kepemimpinan Cokro Aminoto, kemudian SDI dirubah menjadi SI. Nah, kemudian melalui Sarekat Islam ini, Cokro Aminoto mulai gencar melakukan terhadap pemerintah kolonial. Kemudian, beliau juga mengusulkan agar dibentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tanggal 18 Mei 1918.
Oke, kita lanjut ke pahlawan nasional yang berikutnya. Ya, kita lihat dulu gambarnya. Jepret. Ya, siapa beliau? Kalau tidak tahu kebangetan, beliau adalah Muhammad Yamin. Ya, Muhammad Yamin ini lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Kemudian beliau juga menjadi sarjana hukum di Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Kemudian pada tahun 1926 sampai 1928, beliau menjadi ketua organisasi Young Sumatranen Pon. Dan beliau juga menyusun ikrar Sumpah Pemuda. Jadi yang mengusulkan Sumpah Pemuda, ikrarnya itu adalah Muhammad Yamin. Kemudian pada tanggal 24 Mei 1937, beliau mendirikan Gerindo atau Partai Gerakan Rakyat Indonesia. Dilanjut ya, pada tahun 1939, selang 2 tahun, beliau terpilih menjadi anggota Volksrat. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, beliau juga bertugas sebagai salah satu pengurus di organisasi Putra. Beliau juga termasuk ke dalam anggota Panitia 9 BPUPKI. Siapa pahlawan nasional selanjutnya? Ya, tetap disimak ya. Perhatikan gambarnya baik-baik. Beliau siapa kira-kira? Ya, beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Tapi nama aslinya yaitu Raden Mas Suwardi Suryo Ningrat, tetapi lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau ini lahir di Paku Alaman di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Kira-kira ada apa dengan tanggal 2 Mei? Ya, tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional ya, karena beliau ini adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, saat muda, beliau ini adalah seorang wartawan. Beliau itu kerap kali menulis kritikan pedas terhadap pemerintah kolonial Belanda. Bahkan beliau pernah menulis sebuah tulisan berjudul Als ik in Nederlander was, yang artinya adalah seandainya aku seorang Belanda. Beliau juga terlibat aktif dalam divisi propaganda organisasi Budi Utomo. Nah, tugas beliau adalah menyebarkan kesadaran mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan kepada rakyat Indonesia. Kemudian pada tahun 1912, beliau berperan dalam pendirian partai politik pertama di Indonesia, yaitu Indonesia Partai. Kemudian pada tahun 1922, beliau mendirikan sekolah taman siswa. Ini sekolah yang sangat terkenal ya pada saat itu. Kita lanjut untuk pahlawan nasional berikutnya. Oke anak-anak, untuk pembahasan pahlawan nasional Indonesia, Ibu cukupkan sekian dulu. Untuk 5 pahlawan selanjutnya akan Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tugas hari ini silakan kalian buka app mode masing-masing dan ikuti instruksinya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.